Mulai dari terciptalah sebuah inovasi di setiap dimensi masa, sebuah realisasi di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah memperkenalkan ilmu yang hakiki. Beliau adalah pejabat tanpa berdasi, ilmuwan tanpa perguruan tinggi, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Tiada lain dan tiada bukan melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zaman makan terasi ke zaman makan KFC, dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota, dari zaman naik Vespa ke zaman naik pesawat Garuda. Dan kata-kata ketakziman kami kepada Tunku Imam Masjid dan Dewan Juri selaku tim penilai yang adil dan bijaksana, serta panitia dan kaum hadirin hadirat semuanya. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pengaruh Teknologi dan Komunikasi di Era Globalisasi terhadap Pola Pikir Remaja yang Islami. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, manusia diciptakan dengan kelebihan akal, sehingga oleh anugerah tersebut ia mampu berinovasi dan berkreasi untuk mewujudkan kemudahan hidup. Mulai dari zaman purba hingga Homo sapiens alias manusia modern seperti sekarang, manusia mengalami perkembangan dalam pola hidupnya. Mulai dari zaman batu, hidup dengan cara food catering alias mengumpulkan makanan dan bercocok tanam. Seperti yang dipaparkan dalam sejarah, benar tidaknya teori tersebut? Sejatinya manusia telah mewujudkan eksistensi akal pikirnya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kini kita tidak lagi berpikir bagaimana menghidupkan api, bagaimana menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, atau bagaimana mengirim berita tanpa perantara. Cukup dengan menekan tombol ini itu, on off sesuka hati, masalah teratasi, kebutuhan terpenuhi. Ketika apa saja yang ada di dunia telah dapat dijangkau oleh seluruh pelosok dunia, maka inilah yang disebut dengan globalisasi, di mana tidak ada satu penghalang lagi untuk menerima atau mentransfer informasi. Hari ini perang yang berkecamuk di Timur Tengah sana bisa kita saksikan dari sini. Hari ini fashion show yang ada di Paris sana pun bisa kita saksikan dari sini. Dan hari ini juga Piala Eropa di Prancis sana pun bisa kita saksikan dari sini. Luar biasa, bukan? Kaum muslimin dan muslimah, para camat kera yang dirahmati Allah, camat kera alias calon mati keren abis. Ketika fenomena ini adalah sebuah keagungan Tuhan, ketika besi mampu terbang, baja bisa mengambang, manusia pun bisa tertawa senang. Ini semua adalah realisasi dari sebuah Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
manusia yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sebenarnya Allah memberikan isyarat yang begitu dalam kepada kita. Para mufassirin mengartikan kata-kata sultan dalam ayat ini adalah ilmu pengetahuan, di mana Allah mengatakan manusia dan jin tidak dapat melintasi langit kecuali dengan izinnya. Tapi kenyataannya hari ini manusia telah dapat berada di luar angkasa, dapat menembus planet-planet. Itulah izin Allah melalui perantaraan ilmu yang diilhamkan kepada manusia. Ini membuktikan seberapa besar karunia Allah atas megahnya alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru saya pernah mengatakan, ayat ini membuat kita merasa optimis. Saya berani mengatakan, bila hari ini manusia telah dapat berada di luar angkasa, maka 200 tahun lagi anak cucu kita akan nyantai sore sambil minum kopi keluar angkasa. Begitu beraninya guru saya memprediksikan masa depan. Saya rasa ini bukanlah hal yang mustahil alias hal yang mustahil. Sehingga prediksi dari guru saya itu BSNT alias biasa-biasa mantong. Kaum muslimin dan muslimah calon isi surga yang berbahagia. Berangkat dari sana, ada sebuah problematika yang terjadi di tengah-tengah remaja, di mana teknologi dan komunikasi yang berkembang telah membobrokkan moral remaja. Sejalan berkembangnya teknologi dan komunikasi yang begitu besar manfaatnya, ternyata juga membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Mengapa demikian? Itu dikarenakan sains dan teknologi yang didesainer dimonopoli oleh orang yang tidak mempedulikan agama, akhlak, moral, dan etika. Globalisasi yang melanda di dunia merupakan salah satu faktor terkuat mengapa kebudayaan asing dengan mudah masuk ke suatu daerah. Hari ini bisa kita lihat betapa terpengaruhnya gaya hidup dan pola pikir remaja. Kenapa lebih ditekankan kepada remaja? Karena dengan alasan mereka lah yang lebih dekat dengan teknologi seperti televisi, HP, ataupun internet. Hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Sebagai penutup dari pidato saya ingin mengajak para remaja-remaja untuk terus maju dan berkembang dalam perkembangan sains dan teknologi. Rahmat Allah ini harus kita tempatkan pada tempat yang positif, bukan sebaliknya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikianlah pidato dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas
kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.